Ya, selamat pagi. Kali ini kita langsung membahas ke materi. Jadi masih sama ke pengerjaan desain Similink, tapi mau terfokus kepada G43, yaitu setting ketinggian ya. Nah, aku mau jabarin dulu contoh-contoh alatnya. Jadi yang paling sering kita gunakan adalah sentuhan, nyebutnya sentuhan sih, tapi intinya kertas sama enmil. Enmilnya berputar turun sampai kertasnya geser, itu berarti Z0. Nah, sebenarnya juga kertas itu kalau nggak salah 0,04 sih, tapi kalau basah ya mengalami penyusutan, kurang lebihnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya, ini cara yang konvensional di mana sentuhin tapi nggak pakai kertas, jadi penting gesek dikit, ya udahlah gitu. Tapi perlu diketahui bahwa materialnya gesek dan berarti ke benda kerja berarti udah minus seperti itu. Lalu ke presetter LED. Kalau yang LED ini prinsipnya cuman sampai lampu nyala. Ketika nyala pertama itu berarti udah di indikator sekian, seperti itu. Lanjut lagi ke presetter dial. Kalau yang di sini itu intinya jarumnya balik ke posisi 0 yang telah ditentukan. Jadi ada yang presetter dial dengan referensi 50, apa 100 atau seperti apa. Tapi intinya ke titik yang telah ditentukan itu memiliki ketinggian sekian. Lalu yang bagus sama mahal, dia otomatis jadi toolnya diputar biar menjadikan solid. Ketika diputar kan berarti dari garis menjadi atau bidang jadi solid kan. Nah, kemudian ukuran terluar itu nanti kena laser. Nah, laser ini yang mencatat nilainya seperti itu. Nah, alatnya mahal sih. Terus lanjut lagi kita mau bahas, jadi pengaruh G43 ini nanti bisa disetting di benda kerja atau di base mesin atau di spindle. Nah, kalau spindle ini memang referensi dari base mesin, jadi sebenarnya tinggal mindah-mindah angka, nanti dibahas, tapi agak susah sih nangkepnya, tergantung kebiasaannya juga seperti itu. Nah, untuk value yang dipengaruhi atau mempengaruhi itu di G43 itu pasti, kemudian di G54 atau juga bisa ditambahkan pada extension langsung seperti itu. Oke. Nah, ini yang mau kita bahas sama seperti kemarin, modul stick PS, lalu di view 1 sampai view 3 targetnya seperti apa, prosesnya itu seperti ini. Lalu ke perhitungan waktu, tapi sebelumnya nanti kita fokuskan kepada modul yang ini, dan di view 1 ketemu view 2. View 2 nya seperti itu. Untuk tools-toolsnya sendiri yang digunakan adalah ini. Jadi ada 10, terus dari facemail sampai finishing 6 seperti itu. Nah, ini perhitungan kasarnya ya. Jadi saya menggunakan 3 perhitungan cara. Untuk yang saya ulangin, ini kira-kira ya. Untuk yang cara manual, teman-teman itu setting tool setiap akan digunakan. Oke, nah dalam case ini berarti waktu yang diperlukan itu misalkan view 1 10 tool, view 2 10 tool, view 3 cuma 3 tool. Totalnya 23 menit. Oke, 23 menit hanya untuk setting, belum untuk lain-lain. Nah, kemudian ketika dibandingin dengan cara G43-nya ditaruh di base mesin atau bidang yang rata yang tidak pernah diubah-ubah, itu kita bisa reduce dari 23 jadi 12. Nah, kenapa? Karena kita setting di awal semua, lalu view 2, view 3 tinggal dikasih extension yang diperlukan, seperti itu. Nah, mungkin nggak begitu terbiasa, tapi intinya nanti akan dibahas seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kurang lebihnya sama, cuman dia otomatis dengan program, dengan sistem jadi lebih cepat ya, selisih sekian lah. Aku pernah bandingin itu selisih 10 detik, kalau yang biasa sekitar 40, kalau yang otomatis 30. Nah, ini aku ngambil waktu yang kasar ya, hitung aja 50 detik sama 1 menit, lebih cepat. Tapi untuk positioning itu sendiri dia butuh 1 titik awal referensi. Jadi ketika mau setting di awal, kita harus pasang dulu alatnya, terus kalibrasi 1 tool, edit, seperti itu. Nah, ini kan daripada pasang-pasang, lebih baik kita tahu nilai awalnya,
kita masuki di extension seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Untuk compare-nya juga 23 menit, 12 menit, lebih 15, 12 menit, lebih 5 detik seperti itu. Nah, ini ilustrasinya. Jadi saya punya mesin ya, mesin ini punya ketinggian holder 120, lalu benda kerjanya dari view 1 ketemu view 2 itu 45 mili, menggunakan paralel 20, menggunakan ragum yang ketinggiannya 100. Nah, ini saya menggunakan contoh satu tool. Ya, saya menggunakan contoh satu tool ketika tadi waktu udah dibahas ya, tapi sekarang kita masuk ke value mesin. Nah, di value mesin ini posisi 0 itu di 0, di paling atas yang dinilai 400 yang bagian atas. Lalu saat di setting di view 1 dengan cara yang biasa paling kiri, dia akan turun 90 mili lalu 115 mili. Nah, kita fokusnya 115 mili itu kan ke yang kotak ya, yang dari tool turun ke benda kerja itu 115. Nah, itu cuman mesinnya turun berapa dicatat. Makanya kalau dilihat dari simpelnya cuman setting input, tapi dilakukan berulang-ulang totalnya 23 menit. Itu kan juga waktu seperti itu. Oke. Dan seterusnya. Nanti view 3 sama, itu kan juga ada tingginya 95 dan lain-lain seperti itu. Nah, lalu ke cara yang biasa saya gunakan yang di base mesin. Jadi intinya bukan base harus sampai dasar enggak, tapi minimal bidang rata yang itu tidak akan berpindah dari awal sampai selesai proses maupun awal sampai selesai kerja. Sebagian besar waktu digunakan untuk setting di situ dan tidak dilepas seperti itu. Nah, value mesinnya dia akan selalu tetap, jadi nilai toolsnya itu akan selalu minus karena dia dihitung dari mesin setting di awal sekali doang, nggak apa-apa. Tapi yang merubah adalah value G54 atau extensionnya. Nah, di sini kondisi saya setting di bawah. Saya setting di sini. Oke. Dengan setting di sini value-nya itu mesin 400 dikurangi 120, berarti kan minus 280 dia. Seperti itu. Nah, kemudian dari 0 sini dia dinaikin terhadap offsetnya berapa. Aku butuh ketinggian 100, paralel ini yang view 2 ya. Ketinggian 100, lalu paralel 20, lalu material 45. Makanya saya masukin value-nya Z di 165 seperti itu. Nah, view 3 seterusnya seperti itu. Nah, lanjut ke yang pasar, kurang lebihnya seperti itu, sama dengan yang base, tapi yang digunakan itu adalah nilai spindle. Nilai spindle itu yang mana sih nih? Contoh paling kasar adalah spindle ini turun sampai nabrak ya nyebutnya, nempel di bagian paling bawah. Dia punya nilai 400. Nah, dia punya nilai 400, kemudian dia naikin 120. Ini dia dinaikin 120 seperti itu. Nah, ini kan selalu sama. Nah, tapi di value mesinnya diharuskan input minus. Nah, input minus ini dapat dari mana sih? Dapat dari alat yang referensi tool ataukah pakai probe seperti itu. Jadi teman-teman, probe udah ada nilainya dikunci sama ini, lalu ini dikunci sama probe sama laser measuring, lalu dilakukan probe kalibrasi terhadap bukan kalibrasi, repositioning terhadap posisi itu. Jadi ya setiap ganti view ambil probe, setiap ganti view ambil probe. Nah, itu kan agak buang waktu tuh menurut saya, tapi memang dari waktunya sih tipis-tipis antara cara kedua sama cara ketiga. Nah, perlu diperhatikan juga cara ketiga ini menggunakan alat lengkap di mana ada probe otomatis sama laser measuring otomatis. Kalau dihitung-hitung dia udah sekian puluh juta sendiri seperti itu. Nah, ini juga sebagai keterangan referensi yang mempengaruhi dan hasil referensi. Ini referensi yang mempengaruhi, ini hasilnya. Kalau yang ini kan nggak ada pengaruh sama sekali, cuman setting banyak. Kalau yang ini
referensi 1 hasilnya dihitung. Kalau yang ini harus ada 2. Nah, 2 ini kan yang satu otomatis, yang lainnya manual seperti itu. Ini kurang lebihnya. Terima kasih.